Selamat pagi saudara, kita akan belajar 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, Tuhan pimpin kami di dalam memahami firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita membaca dengan teliti, masa di mana Elisa melayani itu diwarnai oleh musim kelaparan yang hebat. Perikop yang sangat dekat dengan perikop yang kita baca ini, yaitu di bagian sebelum daripada pembacaan kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Ada informasi yang disampaikan oleh penulis daripada 2 Raja-Raja ini bahwa memang situasi pada waktu itu yaitu kelaparan. Ya, saya bacakan ya ayat 38. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan juga nanti kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ya, tidak jauh dari pasal ini ya, sangat dekat. Ada informasi juga di situ bahwa Elisa juga menyatakan kepada seorang perempuan Sunem itu bahwa ada kelaparan yang akan melanda negeri itu selama 7 tahun. Jadi masa pelayanan Elisa itu memang kita harus akui bahwa ada masa kelaparan yang melanda negeri di mana dia melayani. Itu situasi umum yang kita bisa lihat. Nah, kali ini saya sangat setuju dengan perikop atau tema yang diberikan kepada kita melalui perikopan kita ya, yaitu diberi tema Allah memelihara umatnya. Jadi memang benar bahwa di dalam perikop yang kita baca ini, hal yang paling ditonjolkan sebenarnya oleh penulis adalah bukan soal hal yang spektakuler atau mujizat yang begitu besar yang dilakukan oleh Allah itu, bukan. Tetapi bagaimana Allah menyatakan pemeliharaan kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan. Itu poinnya. Memang kita tidak bisa memungkiri karya Tuhan di masa-masa itu atau kedikdayaan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan yang kadang-kadang melampaui nalarnya kita. Tetapi di sisi yang lain yang paling besar sebenarnya, yang paling utama sebenarnya adalah bahwa selain daripada Allah menunjukkan kemuliaannya melalui apa yang dikerjakannya, dan kita melihat kepedulian, belas kasihan Tuhan yang terus nyata kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan. Jadi saudara, kalau sekarang saudara sedang menghadapi kesulitan, ya teruslah berharap kepada Allah. Kita tahu bahwa pandemi ini terus menjadi pergumulan yang hebat di antara umat manusia dan tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Dan teruslah melihat kepada Allah di dalam segala situasi. Dia tetap peduli dan memelihara umatnya. Itu poin yang sangat penting. Nah saudara, di tengah kesulitan seperti itu biasanya orang sulit untuk berbahagia. Ya, yang ada kalau misalnya di tengah-tengah masa sulit itu orang biasanya selalu tertuju pada diri sendiri, ya, mencoba bertahan di tengah-tengah kesulitan loh ya. Itu bisa kita lihat di zamannya kita. Beberapa waktu yang lalu itu saya melihat di salah satu video yang dikirimkan melalui grup WA ya, ada
orang-orang yang berebutan bir brand ya, atau susu beruang yang ada di swalayan atau di pasar di beberapa kota yang ada di Indonesia beberapa waktu yang lalu, karena ada isu bahwa bir brand itu bisa meningkatkan imun tubuh di masa COVID ini, dan orang berebutan ya. Mereka berebutan itu bukan hanya ambil satu kotak ya. Saya melihat di video itu lucu sekali, ada yang mengambil 2 kotak dia angkat. Artinya apa? Manusia di masa kritis atau masa krisis seperti ini biasanya itu fokusnya menuju atau dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi ini lain, saudara. Ya, masa kelaparan yang dialami oleh Elisa, kita disuguhkan contoh-contoh di mana ada orang-orang yang bersedia menjadi sarana bagi kemuliaan Allah, di mana mereka itu tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi justru mereka peduli dan memperhatikan keberadaan orang lain. Yang pertama kita melihat di situ ada satu sosok orang yang dari Baal Salisa itu, yang dengan berani di masa kelaparan itu memberikan roti hulu hasil kepada orang lain, dan di dalam bagian kita adalah kepada Elisa. Memang ada satu hukum di antara orang Israel, kita nanti bisa melihat itu di dalam Bilangan pasal 13, pasal 18, dan juga di dalam Ulangan pasal 18 tentang rakyat yang harus memberikan hulu hasil itu kepada para imam ya. Karena waktu itu ketika Allah menyatakan firman-Nya, orang-orang Lewi itu ya yang tidak diberikan tanah oleh Allah, tapi mereka dipelihara itu melalui orang banyak. Salah satunya adalah bahwa orang harus memberikan ya hasil hulu hasil itu ya untuk mendukung pelayanan para imam di dalam rumah Tuhan. Nah, tetapi saudara, anehnya di dalam bagian ini kita melihat bahwa justru orang dari Baal Salisa ini membawa roti hulu hasil itu kepada seorang nabi. Ya, nabi di dalam bagian yang kita baca ini. Nah, banyak penafsir melihat kondisi itu, mungkin pada waktu itu orang-orang sudah tidak percaya lagi kepada para imam. Karena memang kita tahu bahwa Yerobeam nanti yang pernah memimpin Israel itu, dia sembarangan ya di dalam mengangkat para imam, yang mengangkat orang-orang biasa atau rakyat biasa, dan dia tidak patuh pada aturan. Sehingga kepercayaan daripada orang banyak kepada para imam waktu itu sudah meredup. Dan orang dari Baal Salisa ini mungkin lebih menghargai Nabi Elisa ini sebagai seorang yang layak pemberian ini. Maka dia menunjukkan persembahannya ini kepada Nabi Elisa. Nah, kita melihat ya. Jadi Allah itu seringkali bekerja itu ketika ada orang-orang yang memberi diri untuk berbagian kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Seorang dari Baal Salisa yang memberi di tengah-tengah kesulitan. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita ya. Allah tidak akan jauh-jauh bekerja ya. Allah tidak akan jauh-jauh menyatakan kemuliaannya. Dia bisa menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita ketika ada orang-orang yang memberi diri mau dipakai oleh Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat juga Elisa setelah dia menerima pemberian itu, dia tidak menggenggam sendiri pemberian itu, Bapak Ibu. Ya. Padahal pemberian orang ini tidak terlalu banyak ya. Kita diberi informasi itu ada 20 roti jelai dan gandum di dalam kantong, satu kantong. Jadi diperkirakan oleh para penafsir juga bahwa roti jelai itu, satu roti jelai itu sebenarnya kurang untuk jatah satu orang. Karena roti jelai itu sebuah roti yang kecil dan tipis ya. Ya sebenarnya kurang untuk jatah satu orang. Jadi kalau kita perkirakan 20 roti jelai kurang daripada makanan 20 orang. Nah, sementara orang banyak yang ada di situ adalah 100 orang. Seperti laporan di dalam pembacaan kita tadi ya. Setelah pelayan itu diberikan tanggung jawab untuk membagikan itu, maka dia berkata,
ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nah, siapa orang-orang ini? 100 orang ini. Orang-orang yang tetap setia di hadapan Elisa mendengarkan firman Allah. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya pelajaran penting yang bisa menjadi contoh bagi kita. Yang pertama tadi ada orang dari Baal Salisa yang mampu memberi apa yang dia punya di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kelaparan untuk orang lain. Itu contoh yang luar biasa. Kemudian ada Elisa yang menerima pemberian itu, yang membagikan kepada banyak orang, 100 orang. Dan orang-orang ini yang 100 orang ini juga tetap setia mengikuti Elisa di tengah-tengah kesulitan, kelaparan, masih mau mendengarkan firman Allah. Ya, jadi Nabi Elisa ini suka mengajar mereka, ya. Dan mereka memberi perhatian, mereka memberi waktu, mereka memberi telinga di tengah-tengah kesulitan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, masa lapar, orang-orang tetap memberikan waktu dan hatinya untuk mendengarkan firman Allah. Ini bukan hanya himbauannya, memang inilah yang dinyatakan oleh teks ini kepada kita. Semestinya juga kita di zaman ini boleh belajar dari apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Nah, masalah di dalam perikop ini adalah bahwa jatah daripada 100 orang itu tentunya ya sesuai dengan porsi masing-masing, ya. Jatah untuk 100 orang. Tetapi masalahnya adalah bahan yang ada, makanan yang ada itu hanya 20 roti jelai dan gandum. Nah, kita tidak terlalu tahu seberapa gandum itu. Ya, namanya satu kantong, ya tidak terlalu banyak lah. Sekarang itu berhadapan dengan 100 orang, Bapak Ibu. 100 orang dalam masa kelaparan. Ya. Ya, bukan di masa yang biasa, tapi 100 orang mau makan di masa kelaparan. Ya kita tahu lah kondisi kalau masa kelaparan itu orang kan ya makannya ya pasti banyak, ya. Ya, orang pasti banyak makan kalau masa kelaparan. Dan ini 100 orang loh. Saya melihat kalau ada pesta itu ya berhadapan dengan 100 orang itu tidak gampang loh. Menyediakan makanan bagi 100 orang itu tidak gampang. Ya. Dan inilah yang dihadapi oleh pelayan itu ketika Elisa berkata kepadanya, ayo beri mereka makan. Loh, bagaimana menghidangkan 20 roti jelai kepada orang yang jumlahnya 100? Apalagi orang-orang di masa kelaparan. Itu sulit, ya. Ya, kurang. Ya, itu 100 orang, belum lagi Elisa dan mungkin ada ajudannya, ya, pelayannya. Ya, kita tidak tahu seberapa, ya, selain daripada yang 100 orang itu. Tapi Elisa tetap ngotot. Kenapa? Ya, Elisa mendapatkan sebuah inspirasi atau ilham atau kuasa firman dari Allah dinyatakan melalui Elisa ini, bahwa orang itu harus makan. Ya, orang itu harus makan. Saudara, lihatlah, beberapa kali Elisa itu menyatakannya orang harus makan, ya. Di dalam ayatnya yang ke-42 itu, lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, ayat 43, jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Ya. Dan di ayat 44 si penulis juga memberikan laporan, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka. Elisa menyatakan kepada pelayannya, orang-orang ini harus makan. Karena ini adalah firman Allah. Bahkan mereka makan, pasti ada sisanya, akan ada sisanya. Ini luar biasa, saudara.
mata iman yang seperti ini. Elisa memiliki iman yang seperti ini. Ini luar biasa. Dan kita melihat bahwa memang Allah lah yang menyatakan itu kepada Elisa, bahwa orang-orang itu akan makan. Dan setelah pelayan itu melakukan hal itu ya, dan kita melihat bahwa memang mereka makan. Bahkan lebih hebatnya lagi, ada sisanya. Ada sisanya Bapak Ibu. Nah, kita tidak diberi gambarannya seberapa banyak sisanya itu. Tapi penegasan daripada perikop ini atau bagian firman Tuhan ini, ada sisanya. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat 40. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Nah, saya melihat ini ada sebuah keterkaitannya antara apa yang terjadi di masa Elisa ini nanti di masa perjanjian baru. Ya, kita perlu melihat ada sedikit benang merah di mana Allah juga pernah menyatakan kemuliaannya soal pemberian makan ini kepada banyak orang dan ada sisanya. Jadi polanya itu hampir sama ya, masa Elisa itu dengan masa di dalam perjanjian baru nanti, yaitu di masa Yesus ketika dia memberikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki. Jadi polanya sama ya. Para pelayan Yesus juga waktu itu ya, para muridnya berkata, ya bagaimana bisa memberi makan orang sebanyak ini 5.000 orang. Suruh mereka pergi untuk cari makan sendiri. Tapi Yesus berkata kepada mereka, harus beri makan kepada orang-orang ini. Nah, nanti ada ya seorang anak kecil ya yang punya roti dan ikan itu ya diberikannya ya. Jadi sekali lagi ya, kita melihat di situ juga di dalam masa Yesus juga ada orang-orang yang memberi diri. Nah, Tuhan seringkali menyatakan kemuliaannya melalui orang-orang yang suka memberi itu. Ya, anak kecil itu ya dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes pasal 6 di situ kita mendapatkan informasi bahwa ada anak kecil yang bersedia memberikan roti dan ikan. Ya. 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus untuk dibagikan. Nah, pola yang sama ini saya berpikir ini dalam buku-buku tafsiran itu ya. Dikatakan bahwa memang sebuah kalimat nubuatan itu sebenarnya kita seperti melihat gunung dari kejauhan. Ya, gunung dari kejauhan. Jadi kalau kita melihat gunung dari kejauhan itu Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat sepertinya di sana itu ada satu gunung. Ya, perhatikan ini ya. Jadi dari kejauhan kita melihat ada gunung dan kita melihat bahwa itu gunung itu satu adanya. Ya. Tetapi nanti kalau kita jalani, artinya kita pergi melihat gunung itu lebih dekat. Ya. Kita melihat nanti justru ada bukan hanya satu gunung, tapi ada 2 gunung lagi. Ya. Yang itu dari posisi yang sejajar kita melihat sepertinya ada satu gunung, tetapi justru ketika kita menjalaninya mendekati gunung itu ternyata gunung bukan hanya satu, tapi ada 2, ada satu lagi gunung di sana. Jadi seringkali gambaran seperti itu yang diungkapkan oleh para teolog itu seperti itu juga soal nubuatan ini. Elisa pada waktu itu menubuatkan itu orang-orang ini harus makan dan akan ada sisanya. Nah, nanti yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Elisa ini, firman Tuhan yang dikatakan oleh Elisa ini bukan hanya terjadi di zamannya, benar terjadi di zamannya ya ini di perikop kita ini. Tetapi nanti suatu ketika nanti juga ke depan akan terjadi lagi hal yang sama, polanya sama. Ya. Hanya dalam soal jumlah berbeda ya, tapi pola yang terjadi sama. Orang makan dan ada sisanya. Dan itu terjadi pada zaman Yesus ketika Yesus memberikan makanan bagi 5.000 orang laki-laki. Itu banyak ya, kalau Elisa hanya berhadapan dengan 100 orang mungkin lebih.
Tapi Yesus pada waktu itu 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi ditegaskan di situ ya, 5.000 orang laki-laki. Dan anehnya, luar biasanya itu adalah bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes memberikan laporan itu secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Jarang loh. Ya, Bapak Ibu, jarang ada sebuah peristiwa itu dilaporkan oleh keempat penulis Injil itu. Berarti di dalam perhatian para penulis Injil itu, poin itu, kejadian itu sangat penting. Sampai mereka mencantumkan peristiwa itu di dalam suratnya mereka atau tulisannya mereka. Jadi keempat Injil itu, 3 Injil sinoptik, 1 Injil Yohanes, sama-sama memberikan laporan tentang bagaimana Yesus memberikan makanan bagi 5.000 orang laki-laki. Dan ada sisanya. Ya. Saudara, apa yang terjadi juga di masa Elisa? Orang makan dengan kenyang dan ada sisanya. Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, 5.000 orang laki-laki itu ya maksudnya mungkin ada lagi orang lain, ada anak-anak, ada perempuan. Ya, mungkin 10.000 atau 15.000 orang sebenarnya pada waktu itu. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki itu. Ya. Dan dikatakan juga ada sisanya. Jadi polanya sama ya. Orang-orang makan dan ada sisanya. Artinya apa? Kita melihat di sini kedikdayaan, mujizat, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dan kepedulian Allah di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam apa yang sudah kita renungkan ini, bahwa memang kemahakuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh situasi. Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang menyatakan providensianya kepada kita. Jadi saudara tidak perlu ragu. Ya. Percayalah kepada Allah yang berdaulat itu. Percayalah kepada Allah yang telah menyatakan dirinya itu melalui karya-karyanya, melalui inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, dan juga melalui kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Allah menjaga loh. Allah memelihara loh. Kalau saudara hari ini masih bisa bernafas, kalau saudara hari ini masih bisa hidup, itu karena Allah memelihara. Bukan karena Anda kuat, bukan karena Bapak Ibu dan saudara memang kuat, sehat, tidak loh. Ada Allah yang terus menjaga dan memelihara saudara dan saya di tengah-tengah kondisi saat ini. Ya, kita memang tidak melihat tangannya yang kuasa itu. Tapi percayalah, dia terus menopang saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan ini. Percaya. Dan hal yang kedua, bahwa Allah seringkali menyatakan kuasanya, kemuliaannya, kemaha kuasanya, ya, itu di tengah-tengah orang-orang yang memberi diri dipakai oleh Tuhan. Ya, Allah seringkali menyatakan mujizatnya melalui orang-orang yang bersedia untuk membagikan hidupnya bagi orang lain. Artinya apa? Kita dituntut juga untuk saling peduli. Ya, kita tadi sudah belajar ya, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, orang-orang itu yang 100 orang itu terus setia mengikuti Elisa untuk belajar kebenaran. Karena kebenaran firman Allah itu adalah sumber daripada kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi kelaparan itu justru membuat mereka makin erat di dalam persekutuan. Ya. Ini luar biasanya. Jadi contoh bagi kita itu ya, nggak usah terlalu pusing lah, nggak usah terlalu egois, nggak usah terlalu menggenggam dan mencengkeram segala sesuatu itu untuk diri sendiri. Saya sangat salut dengan seseorang dari bangsa Salisa itu yang berani memberikan di tengah-tengah kesulitan.
Ya, banyak orang ya memahami atau menjalani hidupnya kalau di tengah-tengah kesulitan, kalau boleh irit seirit-iritnya, ya, irit seirit-iritnya di tengah-tengah kesulitan. Tapi orang ini tidak, ya, dia membagikan hidupnya, membagikan apa yang dia punya itu untuk orang. Elisa juga sama, ya, Elisa juga melakukan itu. Dia tidak hanya menggenggam pemberian dari orang itu, tapi dia bagikan kepada orang. Dan Allah menyatakan kuasanya melalui orang-orang ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mampukah kita berbuat seperti itu? Dan yakinilah bahwa Allah akan memelihara saudara dan saya meskipun di dalam situasi sulit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.